Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan semoga kabar Anda hari ini tetap fine, sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Baik, untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Akibat Melanggar Pantangan Ilmu Hitam. Siapa yang tidak kenal mengenai sosok hantu Parakang ini? Dan hantu Parakang adalah merupakan manusia jadi-jadian yang konon setengah manusia dan setengah hantu. Urban legend berikut ini sangat dikenal oleh orang-orang Bugis pada umumnya maupun di daerah Makassar. Parakang adalah orang yang menganut ilmu kebatinan, namun dalam kenyataannya ada sebuah pantangan yang harus dihadapi, dan jika pantangan itu dilanggar, maka hasilnya akan menjadi sosok Parakang selama hidupnya. Hari yang paling menyenangkan bagi anak-anak sekolah ialah waktu hari libur tiba dan libur selama sebulan. Semua anak-anak asrama pulang ke rumahnya masing-masing. Ada yang tinggal di perkampungan dan ada yang tinggal di kota. Danu adalah salah satu anak SMP yang tinggal di kota yang jauh dari perkampungan. Danu berharap libur kali ini memberi makna dan manfaat dan rasa gembira di hati yang masih berkobar-kobar karena ibu Danu sedang hamil 8 bulan dan tinggal menunggu beberapa minggu saja lagi untuk melahirkan. Ibu Danu yang bernama Sinta. Danu adalah anak pertama yang sudah lama menunggu adik dan ibu Danu sudah 13 tahun tidak mengandung. Danu pulang ke kampungnya tidak sendirian, tetapi bersama sahabat-sahabatnya yang tinggal di kota. Sahabat Danu yang bernama Riki dan Aji. Riki dan Aji tidak pernah ke kampung karena keluarga dan saudara-saudara mereka semua tinggal di kota besar. Jadi ini kesempatan Danu untuk membawa sahabat-sahabatnya merasakan hidup di perkampungan yang jauh dari kota. Perjalanan dari kota ke kampung memakan waktu hingga 10 jam. Jadi Danu dan sahabat-sahabatnya naik bis yang mempunyai fasilitas mewah agar tidak membosankan. Yang membuat Danu khawatir adalah sahabat-sahabatnya tidak pernah hidup di perkampungan. Apakah sahabat-sahabat Danu akan terbiasa? Tetapi Danu merasa gembira karena bisa bersama-sama berlibur dalam kehidupan perkampungan dengan sahabatnya. Sebelum pulang kampung, Danu, Riki, dan Aji sibuk mengemasi barang-barang untuk keperluan mereka masing-masing. Kepulangan Danu ke kampungnya tidak diketahui oleh orang tuanya. Danu sengaja tidak ingin memberitahu tentang liburan kali ini karena Danu ingin memberi kejutan kepada orang tuanya dengan membawa 2 orang sahabatnya. Ayah Danu adalah seorang petani yang bernama Bagas, dan dari hasil bertanilah Danu bisa sekolah. Karena ayahnya tidak mau Danu hidup seperti ayahnya, hanya seorang petani seumur hidup. Jadi ayah Danu rela bekerja seharian demi anaknya dengan harapan suatu hari nanti, Danu bisa mengubah nasib keluarganya dan kehidupan keluarga Danu di kampung serba kekurangan. Kadang makan saja susah, apalagi sekolah. Di kampung Danu hanya ada sekolah TK dengan dikelilingi hutan rimba yang jauh dari kota. Kemudian setelah tamat TK, Danu sempat tidak bersekolah selama 1 tahun karena ayah dan ibu Danu bingung harus mencari sekolah dasar yang terdekat dengan kampung mereka. Pada akhirnya ayah Danu yang terpaksa membawa Danu ke kampung sebelah, sekaligus kampung paling dekat dengan kampungnya. Perjalanan dari kampung Danu ke kampung sebelah menghabiskan masa 3 jam untuk sampai. Sesampainya di kampung Polewali, Danu merasa ada yang aneh dengan kampung tersebut. Perkampungan yang sangat sunyi dan menyeramkan. Pada saat itu Danu masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Danu melihat seorang nenek tua. Lalu Danu menanyakan hal tersebut kepada ayahnya. "Ayah, lihat, ada nenek tua itu," tanya Danu dengan rasa ingin tahu. "Mana? Ayah tidak melihatnya," jawab ayahnya dengan rasa keheranan. "Itu, nenek tua itu memanggil Danu, ayah." "Ah, kamu ini ada-ada saja. Mungkin itu hanya halusinasi kamu saja." Danu merasa sangat heran kenapa ayahnya tidak bisa melihat apa yang dia lihat. Dan tiba-tiba saja nenek tua tersebut menghilang. Dan Danu merasa sangat kaget dan heran
Lalu dia pun menanyakan lagi hal tersebut pada ayahnya. Ayah, mana nenek tua yang tadi ada di situ? Nenek yang mana? Dari tadi ayah tidak melihat siapapun di sana, termasuk nenek tua yang kamu katakan. Jawab ayah Danu dengan suara yang agak lantang. Tapi tadi... Belum sempat Danu melanjutkan kata-katanya, ayah Danu langsung memotong apa yang Danu ingin katakan. Sudahlah, ayah sudah katakan kalau itu hanya halusinasi kamu saja. Begini saja, nanti ayah tanya sama Paman Herman, adakah nenek tua yang tinggal di kampung ini? Sekarang sudah larut malam, kita harus bergegas sampai di rumah Paman Herman, kata Pak Bagas sambil mempercepat langkahnya. Sekitar jam 21 malam, mereka sampai ke rumah Paman Herman. Paman Herman adalah adik ayah Danu, dan Paman Herman baru saja kehilangan istrinya. Kematian istri Paman Herman masih menjadi misteri sampai sekarang. Dan kemudian istri Paman Herman mati dengan sangat mengenaskan, dan sampai sekarang masih jadi teka-teki bagi orang kampung, karena kematian istri Paman Herman terjadi ketika mau melahirkan anak pertamanya. Paman Herman tinggal bersama istrinya, dan setiap rumah berjarak 10 km dengan rumah yang lainnya. Dan ketika istri Paman Herman mau melahirkan, kira-kira sekitar jam 24.00, keadaan saat itu sangat panik, karena ini adalah pertama kalinya Paman Herman mengalami hal ini. Lalu Paman Herman meninggalkan istrinya di rumah seorang diri. Paman Herman bergegas pergi ke rumah dukun, kira-kira jaraknya 15 km. Sesampainya Paman Herman di rumah dukun tersebut, Paman Herman langsung mengetuk pintu sekuat mungkin. Nek Sun. Paman Herman berteriak sekeras-kerasnya. Ada apa, Nak Herman? Mengapa malam-malam seperti ini ke rumah dan dengan wajah panik lagi? Ada apa, Nak? Kata Nenek Sun. Nek Sun, tolong istri saya, Nek. Istri saya mau melahirkan. Jawab Paman Herman dengan wajah serius dan panik. Astaga, mengapa kamu tinggalkan istrimu sendiri, Nak? Nenek Sun merasa khawatir. Nek Sun, cepat. Kita sudah tidak punya waktu lagi, kata Paman Herman pada Nek Sun. Paman Herman pun berjalan secepat mungkin, diikuti oleh Nek Sun yang sudah tua dengan nafas terengah-engah. Dan kemudian, sesampainya Paman Herman dan Nek Sun di depan rumah, terdengar suara orang menjerit. Ternyata orang itu adalah istri Paman Herman. Dan kemudian setelah itu, Paman Herman dan Nek Sun pun langsung berlari masuk ke rumah Paman Herman. Sesampai di dalam rumah, ternyata pintu kamar terkunci. Lalu Paman Herman pun mendobrak pintu kamar, sehingga pintu pun terbuka. Dan Paman Herman melihat seorang sosok yang berbaju putih dipenuhi darah. Lalu Paman Herman pun segera berlari ke dapur untuk mengambil parang. Kemudian mengejar dan melempar parang tersebut ke arah orang yang berbaju putih tadi. Parang tersebut mengenai kaki kiri orang tersebut. Setelah itu orang tersebut terbang dan menghilang. Paman Herman dan Nek Sun pun langsung berlari melihat keadaan istri Paman Herman. Tetapi sudah terlambat. Istri Paman Herman sudah meninggal dengan keadaannya yang sangat mengenaskan. Perutnya terobek-robek seperti dirobek binatang buas. Istri dan anak Paman Herman tidak terselamatkan. Dan setelah kejadian tersebut, banyak orang yang mengatakan bahwa yang Paman Herman dan Nek Sun lihat itu adalah hantu Parakang. Parakang merupakan manusia jadi-jadian, separuh manusia dan separuh hantu. Dan jika mereka menjadi Parakang, semua itu di luar kesadaran orang itu. Hal itu terjadi diakibatkan oleh orang-orang yang mengamalkan ilmu hitam, lalu melanggar pantangan ilmu hitam tersebut. Jadi sebagai perjanjian, mereka harus menjadi separuh manusia dan separuh hantu, dan kemudian pada siang hari menjadi manusia, dan di malam hari menjadi hantu Parakang yang memburu mangsa. Parakang lebih suka ibu-ibu yang sedang hamil dan bayi yang baru lahir, dan Parakang bisa mencium darah dari jarak jauh sekalipun. Itulah kerja Parakang setiap harinya. Sulit untuk dipercaya, tapi itulah banyak kisah tentang hantu tersebut. Misteri hantu Parakang menjadi buah bibir penduduk kampung Paman Herman pada waktu itu. Banyak orang yang mengatakan bahwa Nenek Lia lah yang menjadi Parakang tersebut.
Karena setelah kematian istri Paman Herman, Nenek Lia tidak pernah keluar rumah, dan cucu Nenek Lia bilang kaki kiri Nenek Lia terluka, dan karena itulah Nenek Lia tidak pernah keluar rumah lagi. Jadi Paman Herman teringat waktu dia melemparkan parang itu terkena kaki dirinya juga. Paman Herman tidak bisa berbuat apa-apa, bisa dipercaya bisa tidak, mungkin sudah ajal istrinya. Tidak semudah itu dimaafkan, kejadian-kejadian aneh sering terjadi. Setelah kematian istri Paman Herman, anak baru lahir mati yang mengenaskan ketika ada bekas tangan di leher dan badan berwarna biru-biru. Dan banyak yang mengatakan kalau ini kelakuan Parakang. Tapi antara percaya atau tidak percaya, Nenek Lia berumur sekitar 75 tahun dan pernah memberitahu cerita hidupnya ketika masih muda. Nenek Lia mengaku pernah mengamalkan ilmu hitam, tujuannya adalah untuk memikat lelaki yang dia cintai dan cepat kaya raya. Tetapi dengan perjanjian, kalau dia melanggar peraturan-peraturan yang diberi, dia akan berubah menjadi manusia jadi-jadian seumur hidup. Tetapi apa yang berlaku di luar kesadaran Nenek Lia, dan dia sama sekali tidak merasa apa-apa ketika menjadi Parakang. Selama 6 tahun Danu tinggal bersama Paman Herman, bermacam-macam kejadian aneh yang terjadi. Karena Danu masih anak SD, jadi Danu tidak terlalu berpikir tentang misteri hantu Parakang. Apa yang membuatkan Danu merasa kebingungan, karena pada suatu hari, apabila Danu dan Paman Herman pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, Danu melihat Nenek Lia yang sedang duduk di dalam masjid, berada di baris depan. Danu berkata kepada Paman Herman, "Paman, kenapa hantu bisa masuk masjid sih?" "Danu, kamu jangan sembarangan kalau berbicara. Nenek Lia itu juga manusia seperti kita. Kita tidak ada hak untuk menghakimi orang, dan kalau memang Nenek Lia itu hantu, mana mungkin bisa masuk masjid. Kita sebagai manusia harus menghormati satu dengan yang lain, ya. Kalau memang Nenek Lia itu benar-benar hantu Parakang, seperti yang kamu bicarakan tadi, itu semua menjadi di luar kesadarannya," jawab Paman Herman dengan penuh penjelasannya. "Tapi kata orang-orang, Nenek Lia itu ke masjid bukan untuk beribadah, tapi untuk menutupi kesalahannya," kata Danu sambil menatap Paman Herman. "Ya sudah, terserah kamu saja. Tapi ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segalanya. Jadi Paman minta sama Danu untuk jangan pernah ngawur kalau berbicara. Nanti didengar lagi sama Nenek Lia, pasti akan menjadi masalah besar. Lagi pula kita tidak punya bukti yang kuat, jadi kita tidak bisa menuduh Nenek Lia sembarangan. Kemudian sosok hantu Parakang itu ada yang baik dan ada yang jahat," kata Paman Herman menasehati Danu. Tiba-tiba Nek Lia datang menghampiri Danu dan Paman Herman. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wah, anak siapa ini Nak Herman?" tanya Nenek Lia dengan penasaran. "Oh, ini keponakan saya. Dia baru sebulan tinggal di sini, Nenek Lia. Namanya Danu, dan dia tinggal bersama saya. Danu, ayo salam sama Nenek Lia," jawab Paman Herman sambil menyuruh Danu menyalami Nenek Lia. Dengan rasa ketakutan, Danu pun menyalami Nenek Lia dengan memandang ke arah lain, lalu segera berjalan ke masjid. Dan kemudian itulah pertama kalinya Danu melihat Nenek Lia dari dekat. Dan Danu merasa bahwa Nenek Lia hampir mirip dengan orang tua yang Danu pernah lihat saat pertama kali datang ke kampung Paman Herman. Danu masih sering mengingat saat ia pertama kali datang ke kampung Paman Herman, dan ia masih merasa heran dan bingung mengapa dia bisa melihat nenek tua itu, sedangkan ayahnya tidak bisa melihat apa yang dia lihat. Itu adalah pengalaman yang paling aneh yang pernah dialami oleh Danu, dan sampai sekarang hal itu masih menjadi tanda tanya untuknya. Itulah pengalaman masa kecil Danu yang masih menghantui pikirannya sampai sekarang. Tapi Danu tidak pernah menceritakan tentang sosok hantu Parakang kepada teman-teman atau sahabatnya. Malahan, Danu berpikir bahwa di zaman sekarang hantu itu sudah tidak berwujud. Sudah 2 tahun Danu sekolah di kota,
dan belum pernah pulang ke kampungnya. Danu merasa sangat rindu dengan kampung halamannya, dan ia selalu mengingat sawah-sawah di kampungnya yang sangat indah. Biasanya setiap libur semester, ayah dan ibunya yang datang menjenguk Danu, tapi kali ini beda, karena Danu sendiri yang akan pulang ke kampungnya dengan membawa 2 orang sahabatnya, yang membuat Danu bertambah senang lagi, karena sebentar lagi dia akan mempunyai adik. Setelah sekian lama duduk di dalam bis, akhirnya mereka sampai juga di terminal Desa Bone, Makassar, tepat jam 21.00. Dan karena hari sudah larut malam, Danu dan sahabat-sahabatnya terpaksa berjalan kaki sampai di rumah Danu, karena kendaraan di malam hari susah untuk dicari. Namun perjalanan dari terminal ke rumah Danu kira-kira mengambil waktu 1 jam lebih. Di tengah perjalanan, Danu banyak bercerita tentang kampungnya yang aman, damai dan sejahtera, jauh dari kota, dan yang ada hanya sawah, hutan, hewan ternak, dan lain-lain lagi. Yang paling menyenangkan lagi, di tengah hutan ada air terjun yang sangat indah. Dan sahabat-sahabatnya mendengar cerita Danu, Ricky dan Aji merasa tidak sabar untuk sampai ke kampung Danu. Baru pertama kali Ricky dan Aji pergi ke kampung yang jauh dari kota, dengan rasa tidak sabar untuk menikmati pemandangan-pemandangan indah yang ada di kampung Danu. "Danu, di kampung kamu ada setan nggak?" tanya Ricky. "Woi, kamu ini ada-ada saja, Rik. Zaman sekarang mana ada setan?" "Hehe," jawab Aji sambil menertawakan Ricky. "Ada," jawab Danu dengan suara yang agak keras. "Apa?" tanya Ricky dan Aji dengan serentak. "Iya, macam-macam setan ada," tambah si Danu. "Ih, yang benar kamu ini. Danu bikin takut saja deh," suara Aji dengan agak tipis dengan wajah ketakutan. "Iya ada, itu hantunya." "Ah, lari!" Danu menakut-nakuti sahabatnya. "Ah!" teriak Aji dan Ricky. Sudah, aku hanya iseng saja kok. Hehehe." Danu ketawa terbahak-bahak. Mereka berjalan agak cepat karena Danu merasa agak seram. Hanya suara hentakan kaki mereka yang kedengaran. Tiba-tiba Danu berhenti, Ricky dan Aji pun ikut berhenti. "Ada apa Danu? Kenapa berhenti?" "Kamu ini ada-ada saja deh," tanya Ricky. "Iya Yusuf, ada apa sih? Kenapa bengong?" sapa Aji. "Hus, diam. Kamu dengar gak apa yang aku dengar?" tambah Danu. "Memangnya kamu dengar apa sih?" "Dari tadi aku gak dengar apa-apa," ujar Aji. "Iya, aku tahu kamu hanya mau nakut-nakuti kami kan?" tanya Ricky yang merasa Danu hanya menakut-nakuti saja. "Enggak, kali ini aku tidak main-main. Aku mendengar sesuatu," kata Danu. Danu, kamu dengar apaan sih?" "Jangan main-main loh, kita hanya bertiga di sini." Aji tambah merasa ketakutan. "Aku mendengar suara bayi menangis." Bulu kuduk Danu semakin merinding. "Bayi menangis," kata ibuku. "Kalau ada suara bayi menangis yang terdengar, berarti..." Ricky tambah mengharukan suasana. "Berarti kuntilanak." Mereka bertiga berlari secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Dan setelah selesai berlari, akhirnya kampung Danu kelihatan dari jauh. Lampu-lampu rumah sudah terlihat dengan jelas. Danu merasa gembira karena sudah 2 tahun Danu tidak pulang ke kampung. Sambil berjalan, Aji memuji-muji kampung Danu, dan dia merasa liburannya kali ini paling bermakna dalam hidupnya. Biasanya kalau libur semester, Aji pergi ke luar negeri seperti Korea, Jepang, Cina, Amerika, dan banyak lagi. Sambil berjalan, Ricky melihat ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba Ricky melihat ada sesuatu, lalu bertanya kepada Danu. "Danu, kenapa ada kuburan di kawasan sini?" tanya Ricky. "Aku juga tidak tahu. 2 tahun yang lalu di kawasan ini hanya ada pohon pisang dan rumput ilalang," jawab Danu dengan rasa penasaran. "Danu, rumah kamu di mana sih? Aku sudah capek nih," tanya Aji yang sedang lelah karena lari. "Nah, itu dia rumahku. Alhamdulillah,
Akhirnya sampai juga. Sesampainya Danu dan sahabatnya di rumah, Danu mengajak sahabatnya mandi dan kemudian baru makan. Lalu ibu dan ayah Danu sangat senang karena anak sulungnya pulang liburan di kampungnya tahun ini. Karena tentu saja ayah Danu tidak bisa menjemput Danu ke kota, karena ayah Danu harus menjaga ibu Danu yang sedang hamil anak kedua, dan diperkirakan adik Danu adalah perempuan. Danu sangat senang mendengar berita tersebut, karena Danu sudah lama ingin mempunyai adik perempuan. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah 2 minggu mereka berada di kampung Danu yang membawa sahabat-sahabatnya berjalan-jalan keliling sawah, mandi di air terjun, memancing dan membantu ayahnya menanam padi di sawah. Ricky dan Aji merasa sangat senang dan merasa bahwa liburan kali ini merupakan libur yang paling seru yang pernah mereka alami. Danu masih bertanya-tanya tentang kuburan yang ada di pinggir jalan, dan kemudian dia pun menanyakan hal ini kepada ibunya. "Ibu, seingat Danu 2 tahun yang lalu, di pinggir jalan di sebelah kiri sana hanya ada pohon-pohon pisang dan rumput ilalang. Kenapa sekarang ada banyak kuburan? Ada kuburan anak-anak dan juga orang tua." "Oh iya, ibu lupa memberitahu kamu. 2 tahun yang lalu kematian di kampung kita meningkat, termasuk bibi kamu yang sedang hamil. Bibi kamu meninggal karena dimakan oleh hantu parakang. Saat bibi kamu mau melahirkan, paman kamu pergi mencari dukun, dan ketika dukun tersebut sampai di rumah, dukun tersebut langsung menutup pintu kamar selama berjam-jam. Pamanmu menjadi curiga, lalu pamanmu mendobrak pintu kamar. Dan yang paling menyedihkan lagi, bibi kamu meninggal berlumuran darah, dan bayi bibi kamu berada di tangan dukun itu. Bayi itu sudah tidak bernyawa lagi, dan kematian bibi kamu pun menjadi buah bibir orang kampung di sini. Anak-anak yang masih balita pun banyak yang menjadi mangsa hantu parakang." Jelas Ibu Danu tentang peristiwa yang terjadi selama 2 tahun yang lalu. "Jadi Bu, siapa nama dukun itu?" tanya Danu. "Nenek Lia." Ibu menjawab sejelas-jelasnya. "Apa?" Danu kaget mendengar nama Nenek Lia. "Iya, Nenek Lia. Memangnya kamu kenal?" tanya Ibu Danu dengan rasa penasaran. "Tidak Bu, hanya bertanya saja." Danu sengaja tidak memberitahu ibunya, karena Danu takut kalau ibunya khawatir tentang hantu parakang. Mulai saat itu Danu lebih berhati-hati, karena yang tahu Nenek Lia itu adalah sosok hantu parakang. Hanya Danu yang banyak tahu tentang Nenek Lia melalui Paman Herman. Tapi kata Paman Herman bisa percaya bisa tidak. Tapi Danu percaya bahwa Nenek Lia itu adalah hantu parakang. Dan pada suatu hari, saat Danu dan sahabat-sahabatnya berjalan-jalan keliling kampung, Danu bertemu dengan Nenek Lia yang sedang berjalan sendiri. Dan kemudian Danu pun memberanikan diri untuk menyapanya. "Woi, parakang, mengapa kau tidak henti-hentinya mengganggu kampungku? Gara-gara kau penduduk di kampung ini jadi tidak aman," ujar Danu. Akan tetapi Nenek Lia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Danu. Dia terus saja berjalan tanpa menghiraukan keberadaan Danu dan sahabatnya. Sahabat-sahabat Danu tidak mengetahui apapun tentang hantu parakang. Danu sengaja tidak ingin memberitahukan pada mereka, karena Danu tidak ingin sahabatnya merasa takut tinggal di kampungnya. 3 hari sebelum Danu kembali ke kota, pada malam hari ayah Danu ingin pergi ke kedai agar jauh dari rumahnya, yang kira-kira kalau berjalan mengambil waktu 20 menit. Ayah Danu membawa Ricky dan Aji yang masih ingin merasakan suasana kampung di waktu malam. Jadi hanya Danu dan ibu yang berada di rumah. Tiba-tiba ibunya menjerit, "Tolong!" Danu terus berlari ke arah si ibu. Dan ternyata si ibu mau melahirkan. Kemudian Danu mulai panik dan tidak mau berbuat apa-apa. "Apapun yang terjadi, Danu tidak akan tinggalkan ibu." Danu mulai berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong!" Dan tiba-tiba ada suara datang dari depan. "Assalamualaikum."
Danu sangat terkejut melihat siapa yang datang. Rupa-rupanya Nenek Ida. Cuk, ibu kamu mau melahirkan. Biar nenek yang tolong. Ujar Nenek Lia sambil mendekat. Jangan, Kalau nenek mendekat, aku akan berteriak. Danu sangat marah sambil memegang ibunya. Nenek Lia langsung menolak Danu dan menarik ibunya ke dalam kamar. Dan kemudian Danu pun lari ke dapur mengambil parang dan terus menuju ke kamar, tetapi kamar terkunci. Danu berusaha membukanya. Tiba-tiba Riki, Aji, dan ayah Danu datang. Dan kemudian Danu memberitahu ayahnya di dalam ada Nenek Lia dan ibunya. Danu, Riki, Aji, dan ayahnya mendobrak pintu sampai terbuka. Tapi sudah terlambat. Ibu Danu sudah tidak tertolong dan Nenek Lia masih di tempat kejadian dan menganggap semua ini adalah musibah. Parang yang Danu pegang langsung dilemparkan ke arah Nenek Lia dan terkena perut Nenek Lia. Dan pada akhirnya Nenek Lia pun meninggal. Apa yang Danu takutkan terjadi dan masa depan Danu hancur karena Danu kena hukuman gantung sampai mati karena telah membunuh Nenek Lia. Setelah kematian Nenek Lia tersebut, hantu Parakang pun tidak pernah muncul kembali lagi. Dan kemudian ibu-ibu yang di kampung sangat senang. Tidak ada lagi hantu Parakang yang memakan bayi dan ibu hamil. Demikian sahabat Sejuta Kisah, berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.